Jangan keheran kalau begitu banyak pemimpin yang kadang-kadang mengambil kebijakan buat aturan banyak tidak diterima oleh masyarakat karena hari itu benar-benar menjadi Jumat berkah, 18 Februari 2022. Bersyukur sekali dapat undangan dari anak-anak muda yang bermukim di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Lelah perjalanan dari Makassar pun terbayarkan saat melihat keindahan alam selama perjalanan. Hamparan sawah, tumbuhan yang subur hingga pemandangan yang menakjubkan. Ya, walau sedikit masih ada jalan yang perlu perbaikan. Perasaan ini tetap bahagia karena tidak sabar bertemu dengan para anak muda dan tokoh masyarakat setempat yang mana kegiatan ini baru pertama kali diadakan. Kami sampai dan langsung disambut dengan pasukan biru-biru. Asli ramah sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Luar biasa perjalanan. Masya Allah. Healing sejenak di salah satu stand pameran Desa Datara, bercengkrama dengan kepala desa dan ibu desanya. Setelah itu lanjut kemas-kemas untuk persiapan acara talk show. Dan ini di desa loh, dataran tinggi lagi. Tapi lihat antusiasmenya, serasa nonton dangdutan kayaknya. Padahal ini dialog. Udah, langsung saja kalau begitu. Jamal, beri aplaus yang sangat meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, saya punya banyak teman dari sini, dari Kecamatan Tompobulu. Ya, dan saya baru di sini, selalu saya diceritakan. Ternyata yang baru bisa bawa saya ke sini adalah teman-teman anak-anak muda dari Kecamatan Tompobulu. Baru bisa hadir di sini, alhamdulillah. Akan ada sejarah baru, makanya kemudian saya lebih memilih hadir di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Goa ini. Terima kasih banyak. Pak Ginta Girong, Masya Allah. Siang, malam. Kalau Anda masih malu, maka pasti susah ketawa. Inilah dia Kecamatan Tompobulu, Kecamatan andalan di Kabupaten Goa. Luar biasa, keren banget. Ketika kita berbicara tentang daerah, maka tentu di sana banyak sekali kekayaan yang bisa kita kembangkan. Ada sumber daya alamnya, yang paling penting juga ada masyarakatnya. Yang paling penting juga di sini adalah ada manusianya, ada kita-kita semua di sini. Kalau melihat temanya menjelajah budaya seni, inovasi dan literasi, saya tertarik dengan kata inovasi dan literasi yang sebenarnya juga bagian daripada seni dan budaya. Hari ini teman-teman, adik-adik, bapak ibu sekalian yang hadir di tempat ini, saya ada beberapa semangat poin yang ingin saya bawa ke kampung ini, ke desa ini, ke kecamatan ini. Saya termasuk orang juga yang lahir dari desa, yang lahir dari kampung, sama dengan kita semua. Cita-cita kemudian ingin kuliah, ingin sekolah, karena kenapa? Saya adalah anak satu-satunya dalam keluarga saya. Tetapi apa yang membuat kemudian dia bisa kembali? Pertama, saya tunjukkan sama orang tuaku bahwa saya semangat belajar. Saya tunjukkan sama orang tuaku bahwa saya semangat mengejar mimpi-mimpi yang kemudian selalu saya diajarkan di sekolah. Yang saya tunjukkan adalah bahwa saya serius belajar, ingin menggapai cita-cita. Saya boleh terlahir di kampung, tapi tidak boleh kemudian kita menyia-nyiakan potensi yang kita dari kampung. Kita mungkin bisa miskin dari desa, tetapi kita tidak boleh mati dalam keadaan miskin. Itu semangat yang harus kita punya kalau sebagai kita orang di desa. Apalagi kita di dataran tinggi seperti ini. Tempat tak sudah tinggi, sekarang bagaimana juga pikiran tak tinggi. Percuma kita tinggal di dataran tinggi tapi semangat tidak tinggi. Nah, ini yang menjadi tantangan kita sekarang. Apa yang saya mau ceritakan di awal-awal ini, bahwa tidak ada satupun, siapapun kita, mau dari desa Tanete, mau dari desa Datara, apapun itu, mau dari Goa, dari Jeneponto, dari Makassar, apapun itu, siapapun kita, warna kulitnya mau warna apa, tidak ada satupun yang melarang kita untuk bisa sukses. Tidak ada satupun yang bisa melarang kita untuk bisa membantu pemerintah, untuk bisa mendukung program-program apa yang selama ini telah dijalankan bersama-sama.
Karena kenapa? Era sekarang mendukung sama kita. Yaitu ada namanya era digital, ada namanya era media sosial. Saya mau tanya di sini, ada yang tidak punya Facebook, angkat tangan. Ada yang tidak punya Facebook? Ada? Tidak ada Facebook tak? Kenapa bisa? Oh, tidak ada. Mati, salah bertanya ke berarti nih. Harusnya saya bilang siapa yang tidak ada HP-nya. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana kalau kemudian anak-anak di sini ada yang kita bina, anggaplah 10 anak muda Pak Camat, kita bina menjadi seorang pengusaha, kita backup betul. Saya tosemi urusan promosinya, saya tosemi urusan personal brandingnya, karena kerjaanku begitu Pak Camat. Rugi Rijal datang di kecamatan Tompo Bulu kalau tidak ada nakasi untuk kecamatan ini. Kasih saya tugas Pak Camat, apa kira-kira saya bisa bantu gini? Karena saya sudah dibantu, difasilitasi, datang dengan teman-teman, saudara-saudaraku, orang tuaku semua ada di sini. Ayo sama-sama, tidak perlu kita lapor ke Pak Bupati Goa, tunjukkan saja, pembuktian adalah jawaban. Kira-kira begitu. Pakin tagih. Kira-kira untuk yang di dataran tinggi seperti di sini, pola kolaborasinya itu seperti apa Kanda? Berbicara soal kira-kira metode apa yang harus kita kolaborasikan. Saya punya prinsip dalam setiap mengambil keputusan, dan itu ciri daripada seorang pemimpin adalah good data, good decision. Bad data, bad decision. Data yang bagus menghasilkan keputusan yang bagus. Jelek datanya, pasti jelek keputusannya. Jangan keheran kalau begitu banyak pemimpin yang kadang-kadang mengambil kebijakan, buat aturan banyak tidak diterima oleh masyarakat karena tidak menggunakan data. Sama dengan seorang content creator, mau membuat konten, pakai data dulu. Kalau jelek datanya, tidak bagus pasti kontennya. Kalau bagus datanya, bagus juga insya Allah kontennya. Nah, sama dengan model kolaborasi. Agar kita bisa diingat sepanjang masa dalam arti yang lama, kita harus memperbaiki manusianya. Nah, di sini pertanyaan saya adalah, ada banyak sekali perilaku-perilaku ataupun sifat-sifat dari manusia yang bisa dikatakan dapat merugikan beberapa pihak. Misal saja, banyak sekali stigma dari orang tua yang beranggapan bahwa seorang perempuan tidak boleh keluar malam, seorang perempuan tidak boleh berada di tempat seperti ini. Dan ada banyak lagi kemudian stigma-stigma yang kemudian dapat menghambat proses dari seorang perempuan untuk lebih berjaya. Saya tidak mendiskriminasi laki-laki, akan tetapi juga mungkin ada beberapa hal yang kemudian dapat menghambat proses dari laki-laki itu sendiri. Nah, di sini saya ingin kakanda atau kakak-kakak di atas bisa menanggapi hal tersebut. Selain itu juga mungkin bisa menjelaskan apa saja perilaku-perilaku dari manusia itu sendiri yang dapat menghambat proses-proses dari kita semua. Ada anak SMA dari sekolah madrasah, dia DM saya. Dia orangnya sangat berprestasi. Salah satu hobinya adalah menggambar, dan dia ingin sekali masuk di Unhas, ambil jurusan teknik arsitektur. Dia mau sekali jadi arsitek karena dia jago melukis, jago bikin mural, jago bikin kartun. Pokoknya dia jago lah, kira-kira begitu. Tetapi orang tuanya menginginkan dia untuk menjadi dokter, ya kan? Menginginkan dia jadi dokter. Dia DM saya, dia curhat saya, bahkan dia voice note suaranya sambil menangis. Kak, tanggung jawab Kak, datang kita di sekolahku, berikan Kak motivasi, segala macam dan sebagainya. Tanggung jawab maksudnya tanggung jawab ilmu pengetahuan, bukan tanggung jawab yang lain. Jika sembarang tuh napikir saya ini, pasti napikir apa kita kisah lagi. Nah, nak tahu, semangat aku bilang lagi nah. Lanjut. Oke. Dia cerita lah, dia voice note kan suaranya sambil sedih. Kak, bagaimana ini Kak? Di sisi lain Kak, aku sayang sekali ini bakatku, ku suka sekali Kak. Dan yakin Kak bisa Kak lulus Kak. Dan mau sekali Kak kembangkan ini arsitekku. Bisa Kak menggambar, ku rasa. Selalu ku lihat sesuatu, langsung ku gambar dan sama. Tapi orang tuaku mau sekali kan suruh jadi dokter. Karena beda dengan menjadi dokter, kita bisa berhasil dan sukses. Naik derajat tanah kalau kita jadi dokter dan sebagainya. Apa kira-kira jawabanku, Dinda? Dinda, kau adalah seorang anak. 9 bulan kau di dalam rahimnya mamamu, bapakmu banting tulang untuk biayai kamu sampai kemudian kau besar sekarang. Yang pertama, kau tetap sebagai anak berbakti kau sama kedua orang tuamu.
Kedua, kalau ada yang kau tidak setuju dengan orang tuamu, ini cara saya Dena, bisa jadi cara ini tidak cocok untuk kita. Kalaupun cocok pakai Miki, kalau tidak cocok nanti kita cari cara-cara yang lain. Karena beda orang, beda cara, beda keluarga, beda rasa. Kira-kira gitu kakak. Yang saya lakukan adalah, yang saya sampaikan adalah, sampaikan Miki dulu baik-baik sama orang tua ta, bahwa ini kemampuanku mak, ini kemampuanku ta, ini kemampuanku bapak. Kenapa perlu kita sampaikan? Karena dengan cara kita menyampaikan, di situ kadang-kadang menimbulkan rasa yang namanya meyakinkan. Jadi kalau teman-teman juga menyampaikan betul-betul dengan kekuatan keyakinan. Kira-kira seperti itu. Saya perkenalkan lagi diriku dengan Rizal. Siap Ibu Desa. Kalau di Datarak ini bukan Rizal nama tak, Rijala. Iya. Jadi selain saya sebagai istrinya Pak Desa, berarti saya Bu Desa, saya juga salah satu panitia Expo Tompok Bulu 2022. Masya Allah. Jadi saya berdiri di sini dan Rizal, bukan saya mau bertanya, jadi jangan Ki susah-susah jawab Ki. Iya. Tapi saya mau memberikan Ki permintaan. Iya. Jadi ada 2 permintaanku ini Deng Rizal. Masya Allah. Saya panggil Deng Maki Dek. Iya. Jadi permintaanku yang pertama itu, saya mau minta Ki secara khusus jadi personal brandingnya Desa Datara. Masya Allah. Apa itu? Masya Allah. Apa itu? Yaitu hasil buminya Desa Datara. Kita tahu kunyit di Desa Datara itu sudah dikelola bukan hanya jadi bumbu masak, tapi sudah jadi lulur dan mocktail. Oke, buktinya itu depan tak mocktail. Kita coba dulu. Baca Ki dulu. Oh ini? Iya. Oh ini? Iya, itu Mi dari Desa Datara itu. Kunyit itu. Kunyit. Ya, baca Ki dulu, belakangnya. Baca dulu. Kamu seperti deretan angka di atas ini, tak ada duanya. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak ada duanya. Keren Mita? Keren banget. Iya. Datara Woman. Iya. Wih. Tolong di-follow. Kalau begini dan Rizal, kalau kita follow itu Datara Woman, jangan lupa juga follow Askar Anwar, Tribuana Askar. Iya, tahu. Terus permintaan keduaku, ada permintaanku lagi kedua, kita balas pantunku karena mau saya kasih di pantun. Jalan-jalan ke rumah Titi. Jokaji. Anaknya ada yang bulu. Jokaji. Jangan lupa makan pepaya. Jokaji. Hati-hati di Tompok Bulu, ada pemuda berbahaya. Wah. Gokil. Cek. Tadi siapa namanya itu Ibu? Tribuana Askar. Disingkat Ibu Desa. Ya. Daripada lama prosesnya. Ibu Desa datang. Luar biasa. Ini Ibu Desa tadi luar biasa. Seandainya juga saya kepala desa, berharap ke istriku juga kayak begitu. Seandainya saya jadi kepala desa. Cuma kan yang kepala desa kan cuma Askar Anwar Pak. Iya, betul. Penguasa Datara. Iya. Karena dia selesaikan semua itu. Nah tadi pantun itu bagus sekali tuh, luar biasa. Walaupun kalau melihat kaidah-kaidah pantun kayaknya banyak tidak nyambungnya tadi. Pokoknya dikasih nyambung saja. Tetapi karena dia tuan rumah saya bilang bagus sekali. Oleh karena itu saya mau kasih pantun juga buat Ibu Desa yang ada kaitannya dengan kepala desanya. Gitu kira-kira. Jokaji. Ya. Ada besar, ada kecil. Jokaji. Sama-sama bentuknya. Jokaji. Kenapa kepala desa Datar semakin berhasil? Jokaji. Siapa dulu dong? Istrinya. Iya. Itu aman lagi nih. Aman lagi. Mudah-mudahan sebentar saya menginap tidak mengganggu. Insya Allah. Terkait mengenai permintaan Ibu Desa, insya Allah nanti kita selesaikan di meja makan itu. Gampang itu barang itu. Saya juga ingin berpantung, tapi semoga pantung saya nyambung. Jalan-jalan ke Malakaji. Jokaji. Disambut panitia Expo dengan senang hati. Jokaji. Walau suasananya hanya begini,
tapi Kak Rijal akan selalu dinanti untuk kembali. Woi, mantap. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Ramlah. Saya adalah Ketua Karang Taruna Desa Tanete, Masya Allah. sekaligus perintis komunitas Pintu Literasi yang dijelaskan oleh Kak Rahman tadi. Masya Allah. Itu adalah Masyid. komunitas kami yang awalnya melaksanakan bincang literasi dan dilaksanakanlah kegiatan Expo Tompo Bulu ini. Terima kasih Pak Camat, terima kasih seluruh jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Masa muda hanya sekali. Bung Karno pernah mengatakan, berikan aku 10 orang pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Di Tompo Bulu ada ribuan pemuda, maka kita guncangkan Tompo Bulu ini. Masya Allah. Saya juga ingin curhat seperti teman saya. Kebetulan saya juga satu komunitas bergelut di bidang organisasi, khususnya kita sebagai seorang pemuda tidaklah mudah. Ada banyak tantangannya, utamanya ketika kita pulang malam, apalagi kita hidup di kampung, ada banyak cerita-cerita tetangga, ada banyak lelucon-lelucon tetangga ketika kita pulang malam, ketika kita berorganisasi, katanya organisasi itu tidak baik. Ketika kita turun di jalan, ketika kita open donasi misalnya, katanya orang-orang itu tidak baik. Mungkin pertanyaan saya ingin bertanya Kak, apa sih sebenarnya motivasi atau semangat agar kita sebagai seorang pemuda tetap semangat dalam bertindak, berkarya dan berprestasi? Berikan kami motivasi Kak, khususnya di Kecamatan Tompo Bulu, karena saya sangat menyadari beberapa tahun ini saya bergelut di bidang literasi. Kebetulan saya juga akrab dengan Kak Reski, Duta Baca Sulsel, dan saya sering curhat dengan beliau. Di Kecamatan Tompo Bulu ini saya sangat iri dengan kecamatan lain yang sangat luar biasa literasinya, dan saya bercita-cita semoga kedepannya Kecamatan Tompo Bulu akan melahirkan generasi-generasi penulis. Jadi kalau berdasarkan kesimpulan saya dari berbagai macam daerah, teman, adik-adik yang saya datangi, paling tidak ada 3 masalah dasar. Kenapa tadi itu pertanyaan bisa muncul? 1, di daerah itu anak-anak muda itu kurang yang namanya suri tauladan, kurang contoh. Mereka kurang mendapatkan contoh di tempatnya, sehingga mereka kurang motivasi untuk tergerak. Mau tongkat seperti itu dia, tapi mau seperti apa? Nah, tidak ada banyak contoh mereka lihat. Sip. Tidak ada contoh mereka yang lihat nyata di depannya gitu. Ada yang melihat contoh tetapi bukan, orang dia tidak tahu, bukan di daerahnya, tidak bersentuhan langsung setiap hari. Kedua adalah tidak adanya penggerak. Nah, kurang inisiatif. Cara berpikirnya orang kreatif itu, harta kekayaan yang dimiliki oleh orang kreatif itu adalah cara berpikirnya yang selalu inisiatif. Anda bisa dikatakan kreatif kalau Anda selalu memikirkan atau selalu Anda ingin yang memulai, selalu inisiatif. Lihat kemudian halaman rumahmu kotor tanpa disuruh Anda inisiatif bersihkan, itu Anda orang kreatif. Itu contoh sederhana. Itu contoh sederhana dan itu masalah yang kedua. Yang ketiga, yang pertama tadi adalah masalah kurangnya contoh. Tidak ada penggerak. Yang ketiga adalah masalah ruang. Tidak ada kesempatan. Tidak ada ruang. Ruang yang saya maksud ini bukan ukuran 3x2. Bukan sekretariat. Tidak laku itu kalau saya. Dulu waktu saya kuliah di Unhas, saya berteriak sama rektorat karena kami tidak dapat sekretariat. Hari ini semakin tidak ada sekretariat secara fisik, semakin Anda keren. Kenapa? Sekretariat kita ada di Instagram. Sekretariat kita ada di Facebook. Sekretariat kita ada di YouTube, di TikTok. Itulah sekretariat. Sederhana kakak. Lakukan saja terus. Kita ini berkarya, kita ini hidup bukan untuk dinilai oleh orang. Kita tidak butuh penilaian orang mau baik atau sama kita, tidak. Yang poinnya adalah kita. Karena begini, kita tidak mampu mengatur pikirannya orang. Yang kita bisa mampu adalah kita atur pikiran tak kepada orang lain. Ada orang kasih jelek, saya kemarin dibully, saya kemarin difitnah, biar Tommy, tidak ada urusan. Pokoknya cuek bebek. Kita selama yang kita lakukan baik, selesai urusan. Tidak mengganggu orang, selesai urusan. Tidak melanggar aturan hukum, selesai urusan. Oke, sekarang kita mau lihat-lihat stand, kunjungan stand yang ada di Tompo Bulu Expo. Dan dari tadi saya sudah penasaran, ayo kita lihat terus seperti apa keseruannya. Let's go. Ini kita ada di bakso viral Zayani Chips, terfenomenal, luar biasa. Kakak, ini apa kakak? Bakso ya? Iya, bakso. Apa kelebihannya bakso tak dibanding yang lain? Bakso kita berbeda sama bakso lain.
terutama itu kuahnya kita. Oh, kuahnya. Iya, kita kuahnya tidak pakai fixing. Ah, ini kuahnya, Bos. Kita Bagus. pakai bumbu-bumbu original. Bumbu original. Dan pasti bumbunya dari sini, Di. Iya. Wah, luar biasa. Oke. Semangat. Kedai Misnu. Ini jualan apa ini, Kakak? Minuman. Dengan siapa namanya? Misra. Oh, luar biasa. Ini kedai minuman luar biasa. Ini sudah ada semua di sini. Dan apa saja ada dalgona di, ada minuman-minuman yang selama ini tren-tren di, yang lagi hits. Ada boba juga di. Selanjutnya kita ke Rus Bakery Cake. Oh, ini tadi yang roti-roti yang ada di. Oh, ini nih. Ini dari tadi penasaran ini kameramen ini. Kameramen, kau dari tadi mau coba ini tuh? Nah, itu. Nah, itu. Boleh dicicipi? Hai, selesai lagi. Aman lagi kameramen ini. Oke, kita rotinya. Kau mau donatnya atau rotinya? Boleh dicoba semuanya. Masya Allah, luar biasa. Ini ada Silahkan coba dulu, coba. Ini apa nih, Kak? itu tiramisu Wah, dengan subhanallah, alhamdulillah. Nah, luar biasa. Saya pencinta begini, pencinta kain-kain lokal. iya. Kami langsung dari Sengkang. Sandal Sengkang, wah luar biasa. Saya juga punya koleksi kemeja saya. Itu ada berapa yang kain sutra Sengkang itu? Lihat banyak anunya. Luar biasa. Banyak warnanya. Ini langsung dari Sengkang Ki ini atau Saya langsung dari Sengkang. atau orang sini Ki? Orang sini tapi sudah kurang lebih 10 tahun saya domisili Sengkang. Sengkang di? Iya. Masya Allah, luar biasa. Ini motif-motifnya keren sekali. Masya Allah, luar biasa Desa Tanete. Assalamualaikum. Saya memberikan pantun sedikit karena tidak sempat tadi di Itu pantun. Dia mau kasih pantun, dia mau kasih pantun. Oke. maaf karena agak lain-lain vulgar. Ya begitulah. Iya, oke, langsung. Jalan-jalan ke Tompok Bulu. Jangan lupa bawa penghulu. Kalau datang ke distenku, jangan lupa nikahi satu. Nikahi satu. Luar biasa kakak. Apa ini kakak dia? Oh, Desa Tanete memang dia anu di apa? Sayuran di. Ini dari perkebunan sendiri. Iya, perkebunan di. Hanya tanpa pengawet langsung bisa diseduh pakai air panas di. Iya, Masya Allah. Ini ikan keringnya, ya. Ini ikan keringnya luar biasa. Saya boleh apa yang kita mau sampaikan? Ini jagung raksasa. Jagung raksasa. Berarti itu Datara penghasil jagung. Penghasil jagung. Ini kita lihat dulu. Desa Datara ini terbuat dari apa kita lihat? Dari jagung ya? Iya. Bukan baliho, bukan stiker. Jagung. Bukan baliho, bukan stiker. Tapi jagung. Dia mengemaskannya sangat hemat biaya, tetapi disitulah nilai kreativitasnya. Masya Allah, luar biasa. Oh ya, Assalamualaikum. Kita lagi di Desa Bontobudung, Kecamatan Tompo Bulu, Masya Allah. Assalamualaikum. Masya Allah. Boy, ini para pimpinan. Masya Allah. Para kria dari Desa Bontobudung itu adalah ini ya, Bosara. Memang Bosarang ini lain daripada yang lain deh. Tinggi. Artinya banyak isinya. Wah, ini. Buah markisanya, ini hasilnya. Dan ini dikemas oleh BUMDes, ya. Hasil kria. Ini juga BUMDes atau apa itu? Sekolah. Sekolah. Oh, Masya Allah. Kedai ungu. Kedai ungu dan kedai literasi. Wah. Oke, kita minum dulu saraba khas dari kedai literasi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, enak ini anunya, sarabanya, teman di SMP di SMP Negeri 1 Tompo Bulu. Bisa lah ya.